Pernahkah kalian mencurigai anak pindahan di sekolah kalian? Misalkan, suatu hari ada anak pindahan yang misterius tiba-tiba pindah ke kelas kalian. Apakah kalian akan mencari tahu siapa dia sebenarnya? Atau kalian cuek aja? Nah, sama seperti film yang akan kita bahas alurnya kali ini, film ini berjudul Komitmen. Film Korea yang dirilis pada tahun 2013 ini menceritakan tentang seorang anak pindahan sekolah SMA yang terlihat culun, pendiam, namun juga mencurigakan. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, selamat datang di Nobar, mari kita masuki alur ceritanya. 강대호라고 합니다. 잘 부탁드립니다. Di awal cerita, seorang pria nampak duduk makan malam di warung sederhana milik seorang nenek. Mereka nampaknya saling mengenal dan bicara dengan kata-kata yang hanya dikenali oleh para agen rahasia. Setelah makan, menunjukkan foto anak laki-laki dan perempuan yang ia sayangi dan kemudian berpamitan, pria parubaya itu bergegas pergi. 거기 가면 애인들이랑 잘 살으라. 가라. Tak lama kemudian, dia dikejar sekelompok polisi. Yang pada akhirnya dia mati tertembak tepat di dadanya. Dia adalah agen rahasia Korea Utara yang menyusup ke Korea Selatan. 2 tahun berlalu, kabar kematian sang ayah disampaikan kepada kedua anaknya yang ditahan di penjara Korut sebagai jaminan ketika ayahnya sedang bertugas sebagai agen rahasia. Ini 2 anak di dalam foto tadi, Myung-hun sang kakak dan adiknya Hye-in. Pemerintah Korea Utara menganggap ayah Myung-hun adalah pengkhianat. Sehingga seorang kolonel bernama Moon hendak menembak mati kedua anak tak bersalah ini. Myung-hun melindungi Hye-in, adiknya yang ia sayangi. 리명훈이, 니네 여기서 나가고 싶디. 너하고 네 동생 리예인이 이거이 뭡니까? 공작원이들은 Setelah adanya pertimbangan, Kolonel Moon memutuskan untuk tidak jadi membunuh Myung-hun. Dan Kolonel Moon menugasinya menggantikan peran ayahnya sebagai agen rahasia di Korea Selatan dengan nama baru, Kang Dae-ho. Setelah menyiapkan semua, Dae-ho berangkat untuk menjalankan misinya. 이름, 강대호. 왜 내려왔지? 사람답게 살고 싶어서요. 혼자 내려왔어? 다 죽었습니다. Perjalanan menembus batas negara dilewati dengan lancar. Dae-ho diterima oleh 2 orang Korut yang telah lama berada di Korea Selatan sebagai agen. Di rumah mereka, Dae-ho bisa mulai menjalankan misi menyamar sebagai siswa SMA. 그리고 너 내일 일찍 일어나야 돼. 여기 학교에선 공부 많이 시키거든. 새벽부터 야자까지. 여자가 뭡니까? Singkat cerita, keesokan harinya Dae-ho berangkat ke sekolah. Setelah perkenalan sebagai anak baru, dia duduk di bangku paling belakang bersama seorang anak perempuan. Tak lama berselang, sekelompok anak laki-laki yang sok jagoan mendatangi anak perempuan itu. Mereka sepertinya sudah biasa jadi tukang ganggu dan bully siswa lain. Dae-ho tetap mencoba cool dan tidak begitu menggubris geng bully itu. Ia malah memperhatikan anak perempuan di sebelahnya. Ternyata namanya adalah Lee Hye-in, persis nama adiknya. 어떻게 생각하냐? Scene berganti, Dae-ho sudah diserbu dan dipojokkan oleh geng bully di atas balkon. Dia dipukul tepat di wajahnya sampai bibirnya berdarah. Tapi Dae-ho tetap dingin tak bergeming. Dompetnya ditarik paksa dan mereka menemukan foto keluarga Dae-ho, ayah dan adiknya yang cantik. Geng bully terus mengoloknya sebagai anak blasteran Cina Korea yang dianggap rendahan. Ketika posisi Dae-ho semakin tersudutkan, Pak Guru datang menyelamatkannya. Dae-ho kemudian berjalan pergi, sampailah ia di lorong ruangan tari dan balet. Lee Hye-in nampak sedang mengintip dari luar, dan Dae-ho menghampirinya. Dan si cowok kaku serta pendiam itu tiba-tiba bicara kepada Hye-in. 너한테 왜 그러는 거야? 이유 같은 거 없어. Ketika ada di kelas, ada hukuman bagi siswa yang terlambat, termasuk Hye-in dan Dae-ho. Geng bully bersikap seperti sok-sokan dan terus membuli si anak baru. Tanpa protes, Dae-ho membersihkan jendela dengan tekun. Sementara, Hye-in mulai senyum-senyum sendiri memperhatikan keseriusan Dae-ho. Sesampainya di rumah, Dae-ho mendapatkan paket yang berisi sebuah telepon yang ternyata itu adalah misi pertamanya.
Dia diminta untuk mencari dan menghabisi salah satu agen dari unit 35 yang sangat berpengalaman, namanya Big Dipper. 이제부터 남조선에서의 네 임무를 말해주겠어. 북두성을 차지 없애. 케이크 하나 주십시오. 장식. 천원 넉넉하게 넣습니다. Kembali ke sekolah, ketika Daeho masuk kelas, Hae-in sedang dibully habis-habisan oleh siswa lain. Dia dilempari sampah yang banyak sekali jumlahnya. Dengan sabar, ia membersihkannya. Dan Daeho yang merasa kasihan, dengan tenang, dia membantu Hae-in merapikan semuanya. Setelah kejadian itu, mereka kembali belajar. Ketika pelajaran biologi, saat Daeho diam-diam memperhatikan Hae-in, dia dikagetkan oleh pertanyaan sulit dari Pak Guru. Dengan peka, Hae-in memberinya kunci jawaban. Daeho sepertinya dalam kesulitan, tapi ini yang dilakukan Daeho. X염색체가 전자의 성염색체는 기분 분열이 이루어집니다. 유전은 체세포에 의한 유전으로 같은 염색체인 정답은 5번입니다. Kita berpindah ke ruang tari dan musik. Selepas kelas hari itu, Daeho mencoba memainkan piano. Dia teringat waktu bermain piano bersama adiknya, Hae-in, adik yang sangat disayanginya. Tiba-tiba, Hae-in masuk dan Daeho kaget dan berhenti bermain piano. Kemudian, dia pergi meninggalkan Hae-in. Ternyata Hae-in menyukai tari balet. Ketika dia sedang berlatih, geng tari masuk dan mulai membulinya. Dari luar, Daeho mendengarkannya. Meski berseragam SMA dan berstatus pelajar, Daeho tetaplah agen rahasia. Sepulang sekolah, dia kembali menjalankan misinya untuk mencari agen Big Dipper. Dengan Ducati monsternya, Daeho beraksi. Perburuan yang seru pun terjadi. Kejadian itu membuat Daeho mulai ditandai oleh polisi. Dia dicurigai secara serius karena telah menimbulkan kekacauan. Daeho mencoba menenangkan dirinya. Menjadi orang lain memang melelahkan. Usai berlari-lari di lapangan untuk melepas penat, dia duduk sendirian menatap foto ayah dan adiknya. Seketika Daeho mendengar ada suara gadis dari lab sekolah. Di sana, Hae-in sedang dibully oleh geng bully. Uang miliknya dirampas oleh geng bully. Tak hanya itu, seragamnya pun sampai robek oleh anak-anak nakal itu. Daeho bergegas masuk melihat Hae-in teman sebangkunya dilecehkan oleh geng bully. Daeho yang tak banyak bicara dan cuek, langsung bertindak. Keesokan harinya, sikap dingin Daeho sebagai seorang agen mata-mata tak lagi bisa ia sembunyikan. Dalam situasi tegang diburu polisi, Daeho jadi sangat waspada terhadap serangan apapun, termasuk serangan yang ini. Di kelas, Daeho tidak melihat Hae-in masuk sekolah hari ini. Scene berpindah ketika geng bully yang babak belur tak karuan sedang membicarakan tentang Daeho dan ingin membalasnya. Daeho datang menghampiri mereka. Dia khawatir dan menanyakan keberadaan Hae-in. 어딘지 알지? Daeho pun sampai mengunjungi tempat bekerja part-time Hae-in. Dia terus mencari temannya itu kemana-mana. Dalam kebingungan akan keberadaan Hae-in, sepulang sekolah, Daeho dikagetkan oleh suara yang memanggil namanya. Ternyata itu Hae-in. Dengan rambut barunya, Hae-in mendatangi Daeho. Daeho nampaknya berusaha menyembunyikan kekhawatirannya dengan tetap bersikap dingin berjalan pergi. Tapi Hae-in menahannya. Hae-in meminta bantuan Daeho. Apakah itu? Mari kita saksikan sendiri. 부탁 하나 하자. 오빠! Hae-in ingin sekali berlatih menari balet di tempat balet selepas dia memutuskan untuk keluar dari sekolah. Ketika hendak pulang, Daeho melihat sepasang kakak adik bermain air di jalanan. Ia teringat kepada Hae-in adiknya, dan dalam guyuran hujan hari itu, Daeho berbagi cerita kepada Hae-in kawan baiknya itu. 나 동생 있어. 너랑 이름도 같아. 알았어. Kedekatan Daeho dengan Hae-in semakin hari semakin akrab. Hae-in menceritakan bahwa ia telah kehilangan semua anggota keluarganya. Hae-in membawa Daeho ke sebuah taman yang dimana di sana terdapat sebuah gambar peta dunia. 이 안엔 내 꿈이 있거든. 그래서 찾아봤더니 여기 유명한 무용단이 있다는 거야.